Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, beberapa waktu yang lalu kita semua bisa melihat bahwasannya Republik Islam Iran melancarkan serangan ke beberapa wilayah di Israel, yang mana Republik Islam Iran ini meluncurkan kurang lebih hampir 200 buah rudal hipersonik yang targetnya adalah kota-kota besar di Israel. Yang mana klaim Iran ini bahwasanya itu merupakan respon dari Iran terhadap wafatnya daripada petinggi Hizbullah yang atas serangan udara Iran di Lebanon, serangan udara Israel di Lebanon, teman-teman. Yang mana kan kita tahu bahwasanya Hizbullah ini adalah salah satu milisi Syiah yang terafiliasi dengan Iran dan merupakan proksi Iran di Lebanon. Yang jelas Iran juga selain melancarkan serangan ke kota-kota besar di Israel, Iran juga memperingatkan Israel jika melakukan pembalasan atas serangan tersebut, maka serangan yang lebih besar akan dilancarkan Iran. Yang jelas serangan tersebut sepertinya tampaknya kalau saya lihat di beberapa stasiun televisi di internasional juga memberitakan, nggak berarti banyak ya, karena memang kemudian serangan tersebut bisa diintercept beberapa oleh Angkatan Udara Israel atau IDF dan juga kapal-kapal cruiser Amerika Serikat ya. Kapal-kapal laut Amerika Serikat itu banyak yang kemudian berhasil mengintercept daripada rudal-rudal hipersonik Iran. Dan juga di kota-kota besar di Israel ini kan sudah diproteksi dengan sistem anti rudal, yaitu Sling David, kemudian Arrow, dan terakhir ada Iron Dome. Sampai saat ini juga nggak begitu berarti sepertinya serangan Iran, tapi yang jelas itu sangat serius ya, karena betul-betul Iran ini memang saat ini dengan jelas ini serangan dengan rudal-rudal hipersonik dan jumlahnya sangat besar sekali. Yang jelas kalau kemudian tadi saya lihat di beberapa live stasiun televisi internasional ini, belum lama Benyamin Netanyahu ini berpidato dan narasinya ini sepertinya ini narasinya udah mengarah ke sesuatu yang membawa masalah ini jadi masalah internasional gitu kan, karena Benyamin Netanyahu juga mengisyaratkan tentang Iran yang sedang membangun senjata nuklirnya, dan dengan segala upaya pastinya Benyamin Netanyahu dia mengajak dunia internasional kemudian untuk mengisolasi Iran ataupun menggagalkan menekan Iran ya atas produk daripada senjata nuklirnya, dan diyakini bahwasanya Iran saat ini juga sudah memiliki senjata nuklir, karena kalau senjata nuklir ini sampai terakhir digunakan juga mau dicegat juga percuma aja gitu kan. Yang jelas ini menjadi kekhawatiran internasional ya saat ini. Tapi yang jelas Israel sendiri ini sudah menggiring opininya ke masalah persenjataan nuklir yang sedang dibangun oleh Iran. Yang jelas Benyamin Netanyahu sendiri, Perdana Menteri Israel ini Benyamin Netanyahu menyatakan meyakinkan bahwasanya dia pasti akan membalas daripada serangan Iran. Dia menyatakan apapun serangan ini, dan dia tetap akan melanjutkan operasi militernya, serangan-serangan Israel, IDF, tentunya serangan udara ya terhadap milisi-milisi Syiah yang ada di Irak, kemudian di Suriah dan juga di Lebanon, serta milisi Houthi yang di Yaman. Yang jelas di Gaza juga kan masih ya perlawanan dari Hamas. Jadi ini kayaknya ceritanya masih panjang, tapi yang jelas sebetulnya kuncinya kekuatannya dari milisi-milisi Syiah, baik itu Houthi di Yaman, kemudian Hezbollah di Lebanon, serta berapa milisi Syiah di Syria dan di Irak, itu kan kuncinya di Iran ya teman-teman. Karena Iran ini kan ekonominya surplus ya, ketika mereka membangun reaktor nuklir ini kan penggunaan BBM mereka nggak terlalu besar, karena suplai electricity industri dan negara mereka itu disuplai dari reaktor-reaktor nuklir mereka. Dan artinya kemudian dana yang kemudian untuk penggunaan bahan bakar minyak, mereka sepertinya mengalihkannya surplus ekonominya untuk meningkatkan teknologi mereka, tentunya teknologi militer, sehingga dia berhasil membuat sendiri pesawat-pesawat mereka sendiri, rudal jarak menengah, bahkan rudal jarak jauh, produksi mereka sendiri. Artinya memang kemudian Houthi ini kan Houthi yang ada di Yaman, milisi Syiah yang ada di Yaman, kemudian milisi Syiah yang ada di Lebanon, serta yang ada di Irak dan Syria ini sangat bergantung sekali dengan Iran. Artinya kalau kemudian Iran ini kemudian bisa dikunci ya, diselesaikan oleh Israel,
tentunya akan perlawanannya akan kemudian nurun, karena memang Iran sendiri kalau teman-teman tahu dia nggak tergabung di Liga Arab ya. Jadi Liga Arab ini sendiri kenapa nggak tergabung, karena Liga Arab ini memang secara natural anggota-anggotanya adalah negara-negara yang etnisnya Arab gitu kan, dan mereka menggunakan bahasa Arab. Iran sendiri adalah etnisnya suku bangsa Persia, bahasanya berbeda dengan bahasa Arab. Dan kedua, Liga Arab sendiri memang yang tergabung di Liga Arab adalah negara-negara yang memang beraliran Islam Sunni, sedangkan Iran Syiah. Artinya memang Iran sama Liga Arab ini beda ya, udah berbeda gitu kan. Makanya kemudian juga nggak banyak ketika ada ribut-ribut antara Iran dan proksi-proksinya dengan Israel, nggak banyak bertindak sepertinya Liga Arab gitu kan. Mereka nggak banyak respon karena memang ini kan beda, mereka kayaknya juga beda beda pengaruh ini kan, beda aliran politiknya juga beda antara Syiah sama Sunni. Tapi yang jelas teman-teman, kata kuncinya kalau Iran ini kemudian bisa dihentikan, dia memang kemudian dihentikan oleh Israel ataupun Amerika, tentunya suplai senjata ke milisi Houthi di Yaman, kemudian di milisi Hizbullah di Lebanon akan terhenti gitu kan, karena yang produksi ini kan Iran ya. Mereka nggak punya teknologinya, entah di Yaman, di Lebanon ataupun di Irak ataupun di Syria kan mereka nggak punya teknologinya. Yang bangun yang membuat persenjataan segala macam, baik roket-roket adalah serta pendanaan adalah dari Iran gitu kan. Yang jadi masalah sendiri kan memang kemudian reaktor nuklir Iran itu semuanya di Iran Selatan, yaitu di kota Isfahan. Nah, kota Isfahan sendiri ini kan penduduknya mayoritas banyak penduduknya orang Yahudi Persia. Nah, ini yang memang kemudian jadi problem mungkin buat Israel sendiri. Pasti kalau mau melakukan serangan balasan yang paling fatal adalah serangan kemudian ke reaktor-reaktor nuklir Iran. Karena reaktor-reaktor nuklir Iran yang kemudian mensuplai listrik di Iran sehingga Iran surplus ya ekonominya. Dan di daerah itu pun yang tempat Isfahan ini adalah tempat produksi, pabrik produksi senjata, baik roket, rudal, jarak menengah, jarak jauh, serta persenjataan militer yang lain dari Iran. Tapi memang di Isfahan sendiri penduduknya ini kebanyakan adalah orang Yahudi kota Isfahan. Bahkan kalau kita menilai dalam dokumen-dokumen Islam, tentunya dari hadisnya Nabi Muhammad SAW, diberitakan bahwasanya nanti di akhir zaman itu salah satu pengikut Dajjal itu akan muncul dari kota Isfahan. Salah satunya dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Dajjalu yahruju min ardil bimasriki yuqalu laha Khurasan. Terus yatba'u ad-Dajjalu mi Yahudi Asbahan yuqalu yatba'u ad-Dajjalu mi Yahudi Asbahan sabuna alfa alaihim toyalisa. Di Dajjal akan muncul dari bumi bagian timur yang namanya Khurasan, dan Dajjal akan diikuti 70.000 orang Yahudi dari kota Isfahan. Mereka menggunakan toyalisa. Ini dokumentasinya yang jelas ya kan, repot ini. Sebenarnya pabrik senjatanya Iran ini ada di Iran Selatan di kota Isfahan. Di hadis yang pertama tadi disebutkan bahwasanya Dajjal akan muncul dari kota Khurasan. Dajjal ini diyakini sebagai mesiahnya orang-orang Yahudi yang ditunggu-tunggu sebagai raja Yahudi, justru akan muncul dari rejim Khurasan. Dan ada dua kota di Iran, itu di Iran Selatan yang memang masuk rejim Khurasan, yaitu kota Tus dan Nisapur. Dan Dajjal diberitakan juga akan diikuti oleh orang-orang dari Yahudi dari kota Isfahan. Dan kota Isfahan sendiri teman-teman ternyata ada di Iran gitu kan, dan sekarang menjadi salah satu tempat yang vital untuk Iran karena di situ produksi rudal dan persenjataan Iran serta reaktor nuklir Iran di situ gitu kan. 70.000. Nah, jumlahnya sekarang udah banyak, dan mereka anehnya juga ternyata menggunakan salah satu Yahudi yang sampai saat ini juga masih betul-betul menjaga tradisi mereka untuk menggunakan toyalisa ketika mereka beribadah gitu kan. Ini jelas-jelas ketika hadis ini turun pun waktu itu Iran belum ditaklukkan oleh Islam. Iran ditaklukkan oleh Islam di zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya nggak begitu bahas, ini cuma sekedar perbandingan tentang sesuatu yang sejarah ya gitu kan. Tapi yang jelas Iran sendiri saat ini memang konflik ini sangat repot ya teman-teman, karena semakin sini tensinya semakin naik gitu kan.
Saya membandingkan itu kenapa, karena memang kemudian tadi juga negara-negara Liga Arab juga nggak begitu merespon ya sengketa antara Iran dengan Israel, karena memang Iran yang beraliran Syiah ini kan memang beda secara politik ataupun aliran agama, keyakinan ini memang bertentangan mereka sama kelompok Sunni. Dan Liga Arab memang mayoritasnya negara yang beraliran Sunni dan mereka juga etnis Arab gitu kan, yang etnis Arab yang berbahasa Arab. Sedangkan Iran sendiri dia walaupun sama-sama negaranya Islam, Iran adalah penduduknya, warga negaranya itu hampir 90% itu adalah etnis ya Persia, yang mereka berbeda dengan etnis Arab secara fisik dan juga secara bahasanya pun berbeda gitu kan. Dan Iran hampir sekitar 95% warganya adalah beragama Islam aliran Syiah. Ini yang menjadi pembeda. Kalau kemudian timbul pertanyaan kok negara-negara Liga Arab responnya nggak begitu keras gitu kan, tuh ya. Yang jelas konflik ini juga eskalasinya semakin meningkat, yang sampaknya Benyamin Netanyahu sekarang menggiring opini publik, menggiring narasi bahwasanya yang paling berbahaya dari Iran, karena Iran ini adalah negara yang sedang membangun senjata nuklir. Tadi saya lihat beberapa waktu live-nya ya gitu kan, live tentang Benyamin Netanyahu ketika dia berpidato di parlemennya gitu kan. Dan dia berharap bahwasanya seluruh dunia kemudian untuk mencoba kemudian menggiring opini dunia kemudian untuk menekan Iran, karena Iran memang harus dihentikan karena berbahaya, dia sedang memproduksi senjata nuklir. Nah ini perang narasi lagi-lagi teman-teman. Kalau saya sih sendiri juga posisinya netral, karena memang akhirnya kan kalau kemudian konflik besar kayak di kemarin seperti yang terjadi di Gaza, yang terjadi kemudian di Lebanon gitu kan, yang bertempur ini kan kayak milisi-milisi Hizbullah, tapi kan sebenarnya kalau diperhitungkan yang jadi korban lagi-lagi adalah masyarakat sipil ya. Banyak kemudian orang-orang tua, kemudian anak-anak kecil, ibu-ibu gitu yang nggak tahu apa-apa, akhirnya juga jadi serangan daripada angkatan udara Israel yang tentunya juga susah dilawan, karena kalau kita tahu seperti Lebanon ini dan Yaman segala macam kan nggak punya angkatan udara gitu kan. Artinya kalau kemudian dapat serangan dari udara, sistem pertahanan udara mereka pun nggak bisa menjangkau pesawat-pesawatnya Israel. Lagi-lagi yang jadi korban kan selama ini di sengketa di Gaza juga yang nyaris korban korbannya hampir nyampe 30.000 lebih, ini kan memang yang memprihatinkan mereka adalah kebanyakan warga sipil gitu kan. Begitu juga yang terjadi di konflik terakhir di Lebanon, ini kan korban-korbannya yang banyak adalah warga sipil. Dan artinya sebetulnya ya prihatin juga gitu kan, terlepas memang konfliknya ini seperti apa kita nggak ngerti. Yang jelas ini kan memang memanas, intinya yang jadi korban kebanyakan warga sipil. Tentunya kita semua prihatin dan tampaknya memang konfliknya semakin hari semakin memanas. Artinya juga pastinya akan bermasalah pada perekonomian dunia secara global. Dan sedangkan dunia saat ini lagi nggak baik-baik aja ya teman-teman gitu kan. Artinya kita semua ya memang kemudian harus bijak lah lihatnya ini kan. Tapi memang susah ini, karena memang mereka ini sudah memanas semua, ini milisi Houthi, kemudian para pejuang Hamas dan para pejuang Hizbullah, kemudian berapa milisi di Syria dan kemudian di milisi Syiah di Irak ya teman-teman. Ya untungnya saja juga kemudian Rusia ini lagi konflik sama Ukraina gitu kan. Kalau nggak konflik, karena memang dulu kan memang Presiden Bashar al-Assad ketika kewalahan melawan para pejuang Sunni di Syria, dia secara sepihak minta bantuan daripada Rusia kan gitu kan. Sehingga dulu pasukan Rusia itu standby di Syria. Artinya kalau kemudian sampai nggak konflik antara Rusia dan Ukraina, kalau kemudian Syria diserang oleh Israel, tentunya konfliknya melebar ya gitu kan, lebar. Tapi yang jelas memang kondisi dunia saat ini lagi nggak baik-baik aja, karena memang di Eropa lagi ada konflik antara Rusia dan Ukraina yang didukung NATO, negara-negara NATO dan Amerika. Saat ini juga di Timur Tengah ada proksi Iran yang bersengketa dengan Israel, Iran dan proksi-proksinya ya tentunya. Dan ini ceritanya masih panjang tentunya. Dan memang nggak tahu nanti kesononya memang kayaknya semakin meningkat ya eskalasinya ini kan.
yang tentunya kita prihatinkan lah kemudian banyak warga sipil yang kemudian menjadi korban. Nah, itu aja obrolan kita siang hari ini teman-teman. Tampaknya juga kalau kita lihat memang Israel juga lagi mempersiapkan ya sepertinya mempersiapkan untuk melakukan serangan balasan, dan sepertinya dia menggiring opini dari masyarakat dunia kemudian untuk memerangi atau menekan Iran ya, karena memang arahnya kalau tadi saya lihat live-nya pidato Benyamin Netanyahu mengarah kepada program nuklir Iran. Kalau yang nuklir kan memang repot, kemudian mau dicegat juga pastinya juga repot juga gitu kan. Itu aja obrolan kita malam hari ini sebagai obrolan santai. Salam seduluran dari channelnya Pak Dikun. Yuk,